Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku Kicau Mania dimanapun berada. Kita berjumpa lagi dalam channel saya Tanjung Kicau. Dalam video kali ini kita akan membahas salah satu spesies burung mungil, yaitu burung pentis pelangi. Saksikan videonya sampai habis. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dan menghibur kalian semua dimanapun berada. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin berkembang dan semakin bermanfaat untuk banyak orang. Sebelum kita lanjut membahas tentang burung pentis pelangi ini, saya ingin kembali mengingatkan kepada kawan-kawan Kicau Mania dimanapun berada yang sedang ingin mencari atau membeli berbagai perlengkapan Kicau Mania seperti pakan, vitamin, maupun aksesoris lainnya. Kalian dapat melihat di deskripsi saya melampirkan beberapa link di deskripsi tersebut. Kawan-kawan dapat klik link tersebut dan kalian akan langsung terhubung dengan recommended seller yang terpercaya. Silahkan cek linknya, mudah-mudahan salah satu yang kalian cari ada di link tersebut. Sahabatku Kicau Mania dimanapun berada, mungkin di beberapa video sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang burung pentis kumbang dan pentis raja. Selain burung pentis raja dan burung pentis kumbang, ada satu spesies lagi yang cukup digemari juga oleh para pecinta Kicau Mania di Indonesia. Burung ini sering dipelihara sebagai burung masteran maupun sebagai alternatif burung peliharaan di rumah. Burung tersebut adalah burung pentis pelangi seperti yang kalian lihat dalam video ini sekarang. Di habitat aslinya, burung pentis pelangi ini sama dengan jenis pentis raja dan pentis kumbang yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Burung ini juga merupakan burung pemakan buah-buahan dan pemakan serangga-serangga kecil seperti kumbang, laba-laba, dan serangga kecil lainnya. Sedangkan dari ciri-ciri fisiknya, burung ini juga memiliki ukuran yang sama dengan burung pentis raja dan burung pentis kumbang, yaitu sekitar 10 cm saja. Namun yang membedakan burung ini dengan dua spesies pentis yang pernah kita bahas tersebut adalah corak warna bulunya. Untuk burung pentis pelangi memiliki bulu kepala, punggung, sayap, dan ekor bagian atas itu berwarna biru tua atau warna dongker, kawan-kawan. Sedangkan untuk mahkota yang ada di kepalanya sama dengan burung pentis raja dan burung pentis kumbang, yaitu berwarna jingga terang. Untuk bagian kiri kanan paruhnya terdapat strip berwarna putih. Dan untuk bagian dada berwarna kuning terang sampai dengan ke perut bagian bawah. Dan di tengah-tengah dadanya terdapat warna jingga juga seperti yang berada pada mahkotanya. Selanjutnya bulu ujung sayapnya berwarna kuning zaitun. Dan untuk paruh serta kakinya berwarna hitam pekat. Nah, ciri-ciri fisik burung pentis pelangi yang saya sampaikan tadi itu adalah ciri-ciri pentis pelangi yang berjenis kelamin jantan, kawan-kawan. Sedangkan untuk pentis pelangi yang berjenis kelamin betina rata-rata berwarna hijau zaitun dan kekuningan. Maka dari itu sangat mudah sekali untuk membedakan antara pentis pelangi yang berjenis kelamin jantan dan burung pentis pelangi yang berjenis kelamin betina. Untuk persebaran dari burung pentis pelangi ini terdapat di pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Bagi sahabatku Kicau Mania yang ingin memelihara burung pentis pelangi ini di rumah, saya ingin berbagi beberapa tips dalam video ini tentang perawatan hariannya. Di samping itu saya juga akan membagikan tips memilih burung pentis pelangi ini saat diombyokkan agar kita mendapatkan burung pentis pelangi yang memiliki kualitas baik. Kita akan membahas terlebih dahulu cara memilih burung ini diombyokkan. Apabila kalian ingin memelihara burung pentis pelangi, saya menyarankan untuk memelihara pentis pelangi yang berjenis kelamin jantan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk memilih burung pentis pelangi yang berjenis kelamin jantan itu sangat mudah karena warna bulunya sangat berbeda dengan betinanya. Maka dari itu kita tidak terlalu sulit untuk memilih jantan dan betinanya. Setelah kalian mendapatkan burung yang berjenis kelamin jantan, kalian juga harus memperhatikan beberapa faktor yang akan menentukan baik atau tidaknya kualitas burung ini.
khususnya dari segi kesehatan. Hal pertama yang harus kita perhatikan adalah sikap atau agresifnya burung ini di ombyokan. Jadi kita harus memilih burung yang paling aktif dan paling agresif. Di samping itu kita juga harus memperhatikan kaki. Pilihlah kaki burung pentis pelangi ini yang mencengkram kuat di tenggerannya. Di samping itu kita juga harus memperhatikan kedua kiri kanan sayapnya yang mengepit rapat dan paruh serta matanya. Usahakan sebisa mungkin kita memilih burung pentis pelangi yang tidak memiliki luka ataupun bekas luka di bagian paruh dan bagian matanya. Dengan demikian, insya Allah kita akan mendapatkan burung pentis pelangi yang memiliki kualitas baik khususnya dari segi kesehatan. Bagi kawan-kawan yang baru saja membeli burung pentis pelangi ini di ombyokan, tentunya kita harus mengajari burung ini untuk sesegera mungkin dapat memakan fur secara mandiri. Untuk mengajari burung ini memakan fur secara mandiri tidak terlalu sulit juga. Kita dapat mengajari burung ini memakan fur dengan mencampurkan potongan kecil buah-buahan seperti pisang kepok maupun pepaya dengan fur halus yang dapat kalian beli di toko-toko pakan ternak yang berada di sekitar rumah kalian masing-masing. Hal tersebut dapat kita lakukan secara rutin selama 3 sampai dengan 4 hari. Jadi setiap pagi kita harus memberikan potongan buah-buahan di cepu makannya dengan kita campurkan kepada fur halus tadi. Insya Allah dalam waktu 3-4 hari burung ini akan dapat memakan fur secara mandiri. Namun setelah burung ini bisa memakan fur secara mandiri, kita juga harus tetap memberikan selingan berupa buah-buahan, dan sesekali kita juga dapat memberikan extra fooding berupa kroto maupun ular Hongkong kepada burung pentis pelangi ini. Masuk kepada tahap perawatan hariannya. Hal pertama yang harus kita lakukan dalam proses perawatan harian burung pentis pelangi ini adalah proses pengembunan. Proses pengembunan sangat penting karena bagi seluruh burung kicauan untuk di alam liar, waktu pada pagi hari merupakan waktu yang paling favorit bagi burung ini untuk saling bersaut-sautan dengan burung kicau lainnya. Jadi dengan dilakukan proses pengembunan, diharapkan burung ini dapat selalu dalam kondisi fit dan aktif setiap paginya. Proses pengembunan ini dapat kita lakukan mulai dari pukul 5:30 pagi sampai dengan pukul 7 pagi atau saat matahari sudah mulai terbit. Setelah kita selesai melakukan proses pengembunan atau saat matahari sudah mulai terbit, kalian dapat melanjutkan dengan proses pemandian. Untuk proses pemandian, dikarenakan burung ini berukuran cukup kecil, saya menyarankan untuk proses pemandian kalian melakukan dengan cara penyemprotan. Dan proses penyemprotan juga harus menggunakan setelan semprot yang halus. Hal ini bertujuan agar burung ini tidak ketakutan atau tidak stres saat kita melakukan proses pemandiannya. Proses pemandian ini dapat kita barengi juga dengan proses pembersihan kandang dan proses pembersihan pakan minumnya. Setelah kita selesai melakukan proses pemandian, pembersihan kandang, dan pergantian pakan serta minumnya, kalian dapat melanjutkan dengan proses penjemuran. Proses penjemuran dapat kita lakukan selama 1 sampai dengan 2 jam. Saya menyarankan untuk proses penjemuran kita lakukan mulai dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 10 pagi maksimal. Karena cahaya matahari di atas pukul 10 pagi itu kurang baik untuk proses penjemuran burung kicauan. Kemudian setelah proses penjemuran selesai, kita dapat melanjutkan dengan proses penganginan. Proses penganginan dapat kita lakukan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari langsung, seperti di teras rumah maupun di bawah pepohonan. Proses penganginan ini dapat kita lakukan sampai dengan sore hari. Kemudian pada sore hari, burung pentis pelangi ini dapat kita masukkan ke dalam rumah dan kita lakukan proses pengerodongan. Proses pengerodongan bertujuan untuk menciptakan situasi yang nyaman saat burung pentis pelangi ini beristirahat pada malam hari. Proses pengerodongan juga dapat kita barengi dengan proses pemasteran. Kalian dapat melakukan proses pemasteran ini dengan menggunakan handphone atau MP3. Nah, apabila kalian dapat melakukan tips perawatan harian yang saya sampaikan tadi secara teratur dan mandiri setiap harinya,
Tidak perlu membutuhkan waktu lama. Burung pentis pelangi ini insya Allah akan segera rajin berbunyi. Selanjutnya saya juga akan berbagi informasi tentang harga burung pentis pelangi ini di Ombyokan. Khususnya untuk di daerah saya, burung pentis pelangi ini di Ombyokan dapat kita beli dengan harga 40 sampai dengan 50 ribu rupiah per ekornya. Sedangkan untuk burung pentis pelangi yang sudah gacor tentunya akan memiliki harga yang lebih bervariasi dan lebih mahal daripada harga Ombyokannya. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas dalam video kali ini. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dan menghibur kawan-kawan semua dimanapun berada, khususnya sahabat Sohobi. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan sikap saya dalam membuat video ini. Saya tidak pernah bermaksud untuk mengajari atau menggurui kawan-kawan semua dimanapun berada. Tujuan saya membuat video ini hanya untuk saling berbagi informasi dan pengalaman kepada sahabat Sohobi dimanapun berada, khususnya yang baru memulai hobi di dunia kicau. Selanjutnya saya mohon dukungan kepada kawan-kawan kicau mania dimanapun berada untuk channel saya Tanjung Kicau. Silahkan like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya apabila dirasa video ini cukup bermanfaat dan menghibur banyak orang. Salam hormat dari saya Tanjung Kicau di Pekanbaru. Salam lestari kicau mania. Salam satu hobi, dari hobi kita jadi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.